Selamat datang di podcast Komunikasi Kesehatan. Bersama saya Rahma Octavia dan rekan saya Erlisa Anggraini. Nah, kali ini kita akan menjadi host pada podcast yang hari ini. Nah, kadang kita ngerasa nih teman-teman bahwasannya pelajaran tentang dunia kesehatan di kelas itu tuh gampang gitu ya. Tapi ternyata realitanya tuh cukup kompleks nih teman-teman. Betul nggak sih? Bener banget Rahma. Jadi banyak banget hal yang nggak terbayangkan nih. Apalagi kalau kita nantinya udah turun langsung ya ke lapangan. Betul. Yang bertemu masyarakat yang beragam banget. Betul banget. Dan tentunya di sini kami nggak cuma berdua aja nih teman-teman, tapi kita kedatangan narasumber yang luar biasa kerennya, yaitu Ibu Risma Oktariani, SKM MKM, sebagai dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada peminatan promosi kesehatan. Oke, dan beliau ini sebelum menjadi dosen di promosi kesehatan juga merupakan bagian dari program Nusantara Sehat nih, yang pastinya udah banyak banget pengalamannya di lapangan. Bener banget, kita langsung sapa aja kali ya teman-teman. Halo Ibu Risma, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Ibu atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita nih hari ini. Oke, kita langsung aja kali ya. Boleh dijelasin nggak sih Bu, kayak Nusantara Sehat itu apa Bu? Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang Ibu untuk menjadi narasumber di podcast ini. Jadi, secara singkatnya mungkin Nusantara Sehat itu adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk fokus menangani masalah kesehatan, khususnya yang berada di daerah DTPK, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, kemudian juga DBK, yaitu daerah bermasalah kesehatan. Oke. Wah, kayaknya keren banget ya programnya itu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dulu waktu penempatannya, penugasannya itu di wilayah mana sih Bu? Kalau saya penempatannya kebetulan saya ikut 2 kali ya program Nusantara Sehat, jadi per 2 tahun. Pertama itu di tahun 2017 sampai dengan 2019 ditempatkan di Puskesmas Saumanganya di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat yang itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi setelah Pulau Sumatera, di belakangnya ada Kepulauan Mentawai dan setelahnya tidak ada pulau lain lagi. Gitu. Itu yang pertama 2 tahun. Kemudian yang berikutnya di DBK, daerah bermasalah kesehatan di Puskesmas Palemraya di Kabupaten Ogan Ilir, dekat dari kampus kita. Keren banget nih Bu ya, ternyata jauh juga ya Boleh diceritain nggak sih Bu kondisinya pada saat itu? Pada saat itu pertama kali kami datang ya ke sana. Jadi kami pertama kali datang itu disambut di provinsi dulu, di Kota Padang. Nah, dari Kota Padang kita menempuh perjalanan laut ya, hanya bisa lewat laut atau lewat udara. Tapi jalur udaranya tidak sebaik kondisi kita mau ke Jakarta misalnya. Jadi pesawatnya pesawat kecil yang menurut saya cukup ini ya, agak takut gitu kalau mau lewat udara. Saya lebih maunya lewat laut aja gitu. Tapi lautnya itu jarak tempuhnya sekitar 13 jam. Jadi 13 jam lewat kapal biasa. Kalau mau pakai kapal cepat bisa 4 jam jalurnya. Tapi yang kapal cepat ini karena cepat ombaknya juga lumayan kenceng, jadi cukup beresiko juga. Jadi kami lebih memilih jalur yang kapal biasa aja 13 jam itu. Nah, saat pertama kali datang ke sana luar biasa ya. Sebenarnya saya kan juga nggak tinggal di kota juga ya, tetapi saya tinggal di desa. Tetapi ketika ke sana, ya, apa yang menurut saya sudah desa, ketika sampai di sana ternyata masih sangat-sangat jauh tertinggal ya. Namanya juga DTPK, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Jadi di sana itu ketika kami datang, listrik itu hanya menyala di malam hari. Jadi mulai jam 6 sore sampai jam 8 besok paginya. Kemudian tidak ada juga sinyal internet ya, ataupun telepon biasa. Jangankan 5G, 4G ya. Di saat itu kan sudah mulai dikembangkan 5G. Di sana 2G aja nggak ada. Gitu ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi. Kalau mau komunikasi gimana? Kita bisa memanfaatkan hotspot atau wifi ya, ada di titik-titik tertentu, misalnya di puskesmas itu dikasih, tapi dipakainya untuk satu kampung. Jadi satu desa itu pakai di situ. Jadi bayangkanlah gimana pembagiannya. Jadi cuma bisa untuk WhatsApp ya, komunikasi dengan keluarga. Itu pun di titik-titik tertentu yang kita bisa. Jadi nggak semua tempat itu bisa. Gitu. Begitu.
Oke, ternyata banyak banget ya tantangannya ketika turun di lapangan langsung, banyak dari kondisinya yang nggak sesuai juga ya. Sangat menantang ya. Iya, saya bener tuh, banget. Oke, selanjutnya nih Bu, dari setelah Ibu turun tadi dari pengalaman-pengalaman itu, ada nggak sih yang paling berkesan banget di ketika Ibu dalam penugasan? Oke, kalau berkesan sebenarnya banyak ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan di sana. Dan menurut saya, apa yang saya dapatkan hari ini itu juga disupport oleh pengalaman-pengalaman saya yang ada di sana. Jadi misalnya kita datang ke sana itu kita minoritas ya. Jadi sebagian besar masyarakat di situ adalah beragama Kristen dan Katolik gitu. Sementara kami Muslim, dan ketika datang kami sangat disambut dengan baik ya. Jadi tidak ada kendala besar kalau terkait dengan ibadah dan segala macam. Kemudian yang kedua, pengalaman-pengalaman terkait dengan ketika kami turun lapangan ya, itu sangat banyak dan luar biasa. Karena di situ adalah daerah kepulauan, maka apa-apa kita aksesnya sulit. Di sana itu nggak bisa jalan pakai mobil ya. Kalau di sana udah kaya banget kalau udah punya, tahu nggak, VR atau Kaisar lah disebut, kendaraan motor yang di belakangnya ada bak, itu dimanfaatkan sebagai ambulansnya puskesmas gitu ya. Nah, pertama pengalaman menariknya, kami pernah waktu itu membantu proses memotong tali pusar bayi ya, yang dilahirkan dari ibu dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Jadi bayinya sebenarnya sudah lahir, tetapi memang dilahirkan secara mandiri ya, dilahirkan sendiri. Kemudian kami sebenarnya nggak lagi tugas di puskesmas, tapi lagi jalan ke desa sebelah gitu ya. Kebetulan kami lagi di panti, terus ada 2 orang bapak polisi yang minta bantuan. Ada bidan nggak di sini? Kebetulan ada rekan kami yang bidan, itu polisinya minta tolong, ada ODGJ yang baru melahirkan. Karena memang melahirkannya sendiri, jadi tidak bisa dibawa ke puskesmas karena takutnya ODGJ-nya mengamuk, ibunya mengamuk. Maka kami yang datang ke sana untuk membantu proses melepaskan tali pusarnya. Dan ketika datang ke sana, rumahnya itu di tepi ini ya, di bawah jurang. Jadi ke bawah itu dari jalan sekitar 5 meter turunnya. Jadi kan lumayan tuh mau turun gitu. Turun ke bawah dan ibunya itu udah nunggu di situ gitu. Kita mikir ya gimana nih caranya, ibunya udah siap loh bawa apa ya, kalau nggak salah botol dot anaknya ya, untuk dan mau menyerang kita karena dia tidak mau diganggu gitu. Tapi kan mau tidak mau harus dibantu. Akhirnya bapak polisinya yang megangin ibunya. Kita di dalam rumah masuk, justru saya sambil gemetaran ya, karena saya bukan takut karena bayinya, tapi takut ibunya tiba-tiba masuk dan kita diapa-apain gitu ya. Karena ODGJ kan nggak terkontrol ya. Akhirnya dengan gemetaran saya bantuin teman saya yang motong, saya bantu megangin ya. Akhirnya bisa, setelah itu barulah kita keluar, selesai, bayinya juga alhamdulillah kondisinya bagus, sehat, normal ya. Akhirnya setelah kita bantu, kita keluar dan polisinya udah nggak bisa megangin lagi gitu. Jadi akhirnya kan polisinya juga mau pergi ya, mau kabur juga gitu kan. Akhirnya kita manjat itu naik ke atas dan benar-benar apa ya, krusial, sampai nggak sempat lagi pakai sendal ya. Jadi akhirnya manjat ke atas, masih dikejar juga sama ibunya gitu. Waduh, keren banget gak sih, Sal? Bener banget, ternyata bener-bener bikin shock gitu ya kejadian di lapangannya. Kalau tuh di kayak posisi kayak gitu belum tentu bisa jadi kayak Ibu bakal Risma panik ya. banget. Betul banget. Betul, emang jadi di sana itu banyak pengalaman luar biasa. Itu baru cerita yang pertama ya. Kemudian kami juga pernah membantu proses melahirkan di dalam speedboat. Bayangin, di dalam speedboat di tengah laut yang ombaknya aja permukaan lautnya di sini kita. Waduh, tinggi dong. Iya, betul. Jadi Mentawai itu salah satu ombak yang tertinggi kedua di dunia ya. Di dunia tertinggi kedua. Jadi bayangin betapa besar ombaknya. Dan di tengah laut itu kita proses mau merujuk ibu hamil, tetapi harus membantu proses melahirkan di dalam boat karena bayinya mau keluar. Kemudian yang ketiga, banyak juga kejadian-kejadian gitu yang terjadi di sana terkait dengan misalnya pelecehan seksual yang terjadi khususnya di anak-anak ya, sering terjadi anak-anak dan remaja yang itu dilakukan oleh orang terdekat, oleh keluarga terdekat. Jadi di situ juga ada cerita-cerita yang menarik, kita membantu proses untuk bagaimana anaknya mau melahirkan bayinya gitu ya, proses visumnya juga, dan lumayan panjang prosesnya seperti itu.
Aduh, sedih banget ya saya Iya, dengarnya. kayaknya ceritanya bener panjang banget ya, Bener daging banget. semua ini isinya. Waduh. Kalau boleh nih Bu, diceritain detailnya waktu kejadian-kejadian di kisah yang kedua dan ketiga tadi nih, gimana sih Bu? Oke, kalau untuk cerita yang kedua kita membantu proses melahirkan. Jadi memang ibunya kan sebenarnya tidak memungkinkan dibantu melahirkan di puskesmas karena memang ada riwayat gitu ya, riwayat yang tidak memperbolehkan ibunya untuk melahirkan di puskes. Jadi akhirnya kita mempersiapkan untuk rujukan. Kalau jarak tempuh rujukan itu ke kabupaten ya. Ke kabupaten itu jarak tempuhnya 5 jam kalau mau menggunakan speedboat. Tapi ya qadarullah bayinya mau lahir di laut kayaknya gitu ya, karena kalau kata neneknya bilang marga bapaknya itu marga laut. Jadi anaknya maunya lahiran di laut gitu. Akhirnya ada cerita lucu juga melahirkan di situ. Jadi kan saya itu selalu bagian tolong menolong ya, bagian membantu gitu. Karena kan saya kesmas nggak bisa bantu melahirkan gitu. Akhirnya rekan saya yang bidan membantu proses melahirkan, saya di belakangnya. Nah, rekan saya ini mabok laut ya. Jadi proses bayi mau lahir, bidannya mau muntah gitu. Jadi selain muntah itu ibu melahirkan, saya juga bantu megangin plastiknya buat Bu Bidan gitu. Jadi Bu Bidannya juga profesional ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi sebelum bayi keluar ibunya muntah dulu, ya bidannya muntah dulu, akhirnya kembali lagi menjalankan tugasnya gitu. Alhamdulillahnya walaupun sebenarnya ibu itu punya riwayat ya, tetapi bisa melahirkan dengan normal, bayinya juga lahirnya dengan sehat, dan itu menjadi pengalaman luar biasa ya bagi kami membantu proses melahirkan dalam kondisi yang cukup menegangkan ya. Kita naik boat aja udah was-was, udah khawatir ya, ditambah bantu proses melahirkan dengan goyang-goyang ya. Bayangin naik speedboat ya, goyang-goyangnya gimana gitu ya. Belum lagi ibunya juga harus disuntik segala macam, itu juga cukup menegangkan momen-momennya gitu. Menegangkan banget sih Bu, bener. Kami dengernya kayak wow, karena berdeser gitu kan, kayak kok bisa kejadian bisa? gitu. Bayangin di saat momen itu kita tuh berasa kayak jadi superhero loh ya. Padahal saya cuma bantu megangin kantong plastik, ngambilin apa, tapi momennya berasa kayak sangat bermanfaat sekali gitu loh gitu. Iya sih, Dan Bu, itu bener. menyenangkan. Iya, bener-bener wah banget sih kalau dari ceritanya. Benar banget. Kalau dalam situasi itu tantangan ibu pada saat itu apa Bu? Tantangan saat itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mengendalikan diri sih ya, karena kan itu hal yang baru juga bagi saya gitu. Dan memang yang kita hadapi kadang-kadang kalau kesmas kan sebenarnya santai ya, pekerjaannya tidak yang bertaruh dengan nyawa gitu kan. Tapi pada realitanya ternyata orang masyarakat tuh nggak peduli kita siapa, maksudnya nggak peduli mau kesmas mau perawat, kita tuh dipanggilnya dokter. Mau apapun sebenarnya kita di situ tetap dipanggilnya dokter atau Bu Bidan gitu. Jadi pekerjaan dokter dan pekerjaan bidan kita juga harus tahu gitu loh, walaupun ya nggak benar-benar bisa, yang penting kayak paham aja dulu di depan masyarakat gitu ya. Gitu. Ke dalam mengambil keputusan dengan cepat tuh gimana Bu caranya Bu? Rahma sama Elisa pengen tahu nih Bu. Ibu secepat itu gitu dalam mengambil satu-satu gitu. Sebenarnya kalau mau ditanya bagaimana mengambil keputusan cepat ya, saya juga ini ya, karena itu kan momennya krusial ya, kita bertarung dengan nyawa, maka mana yang kira-kira dibutuhkan, yang harus didahulukan ya kita dahulukan gitu loh. Karena memang kalau berurusan dengan nyawa ya kita juga khawatir ya, dan ketakutan kita itu seolah hilang gitu loh. Karena kita lebih mementingkan nyawanya dulu gitu. Kita mau gemeter, mau takut, mau bok laut juga nggak sempat kepikiran gitu, karena yang kita hadapi bertaruh dengan nyawa seperti itu sih. Benar. Terus ada rasa panik nggak sih Bu waktu kejadian gitu? Kalau panik pasti ya, apalagi saya juga menyaksikan langsung ibunya kan kalau melahirkan itu, kalau bayinya susah keluar kan digunting ya. Ibu jalan lahirnya itu digunting, dan saya menyaksikan langsung yang teriak saya, ibunya nggak kenapa-kenapa, yang teriak saya, karena kan saya yang lihat ya, ibunya kan baring, saya yang lihat saat krek dipotong gitu kan, saya yang teriak gitu. Tapi ya udahlah, ini pengalaman hidup buat saya gitu ya. Akhirnya walaupun panik, gugup, tetap dijalani juga. Bener banget, wow. Kita kasih hapus dulu gak sih buat semua, wow. Nah, sumber
kita kali ini bener-bener Keren wah banget, teman-teman. banget dia Bener, pengalamannya. Bisa bikin kita merinding nih yang di sini. Iya asli bener banget. Dari pengalaman Ibu tadi nih Bu, kayak kita bisa ngambil pesan kalau misalkan bukan permasalahan medis aja Bu ya, tapi Iya. banyak permasalahan lain gitu yang Bener terjadi. banget, ternyata dari kejadian kondisi yang tadi bener-bener mendesak, ada jadi kekurangan fasilitas juga ya Bu ya. bener. Jadi nggak cuma sekedar di batas itu Bener aja. banget Sam. Nah Bu, dari kejadian Ibu tadi nih Bu, faktor-faktor apa aja sih Bu yang bisa berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia ini gitu Bu? Oke, kalau faktor apa saja, pertama karena kami kan itu di kepulauan ya, berarti kan sebenarnya akses yang perlu gitu. Kita mau pelayanan kita bagus, ya berarti harus disupport juga dengan akses, entah itu akses komunikasi, akses jalan ya. Gimana kalau kita maunya ibu melahirkan di fasilitas kesehatan minimal puskesmas, tapi jalan ke puskesmasnya aja nggak ada, gitu. Atau jalannya juga sulit untuk ditempuh. Jadi di sana itu jalannya itu tembus hutan, susur pantai, jadi tidak ada jalan aspal sama sekali, gitu ya. Itu pun cukup berisiko. Kenapa? Kalau air pasang berarti nggak bisa lewat, atau banjir kondisinya. Kemudian juga belum lagi hewan-hewan liarnya. Gitu. Kita biasa tuh kalau lagi kemana tiba-tiba nunggu dulu berhenti, ada ular kobra lewat, atau ada babi hutan yang lewat. Buaya saya juga pernah. Buaya lagi nyebrang juga pernah. Itu kan kalau nggak sengaja nggak lihat kan bisa dipatok ular ya. Bener Nyawa juga kan. tiba-tiba diterkam ya. Iya. Belum lagi jalan yang curam ya, jurang-jurang itu juga beresiko sih sebenarnya. Itu baru yang di darat, belum lagi yang di laut. Itu banyak kejadian waktu itu kami beberapa kali ya ada masyarakat yang juga saat itu sedang badai, misalnya sedang melaut badai dan memang menghilang misalnya sampai tidak ditemukan, juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi memang beresiko. Selain itu juga akses komunikasinya, karena kita kan kalau mau rujukan itu kan butuh komunikasi ya dengan ke rumah sakit atau ke rumah masyarakatnya, kita kan butuh komunikasi. Sementara di sana itu tidak ada akses komunikasi kalau siang hari ya. Jadi memang benar-benar apa ya, tidak hanya fokus di masalah kesehatannya, tapi juga fokus ke pemenuhan fasilitas-fasilitas yang lain, karena itu saling berkesinambungan. Kalau misalnya nih di situ disediakan alat-alat yang canggih gitu ya, tapi listriknya nggak ada, gimana mau berjalan beroperasi alatnya? Nggak bisa gitu. juga ya Bu ya. Kemudian kita mau mensupport data-data kita langsung terkirim ke nasional gitu. Sinyalnya tidak ada. Jadi mau bagaimana gitu. Jadi harus disupport juga dari akses-akses yang lain seperti itu. Oke, wah bener-bener berat banget ya ternyata ketika kita udah di lapangan langsung berhadapan dengan kejadian-kejadian kayak Bener gitu. banget. Ternyata akses dan komunikasi itu masih jadi masalah Bu ya pada saat ini. Wow. Kalau cerita lainnya nih Bu, ada nggak sih pengalaman lain yang berkaitan langsung, menggambarkan langsung dengan pelayanan kesehatan di lapangan gitu Bu? Kalau saat kami turun ke lapangan ada satu momen yang menurut saya buat haru ya bagi kami ya. Jadi satu waktu kami itu pernah ingin melakukan edukasi, kasih penyuluhan ke sekolah ya. Jadi kami datang dan itu jaraknya cukup jauh, sekitar jarak tempuh 2 jam ya dari tempat kami ya. 2 jam, dan itu jalannya menanjak karena di daerah perbukitan ya, daerah perbukitan. Ke sana, momen kesananya aja udah mendebarkan. Kita hampir aja jatuh ke jurang ya, karena memang jalannya tidak bagus ya, dan menanjak juga. Qadarullohnya ada batu di situ, jadi kita terhalang oleh batu itu nggak jatuh ke bawah gitu ya. Nah, kemudian saat sampai di sana, anak-anak itu datang langsung nyambut kita sambil lari-lari. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, kayak kita itu ditunggu-tunggu datang ke sana gitu. Dan saat saya masuk mau kasih penyuluhan, kalian tahu nggak? Kita kan ruang kelas biasanya ada papan tulis, di bawahnya kan ada kayak panggung ya. Sekilan lah dari lantai kelas kan. Kemudian kursi-kursi duduknya menghadap ke panggung tadi dong. Nah, saat kami masuk kursinya tidak menghadap ke panggung, tapi menghadap ke jendela. Oh, jadi ditungguin menunggu yang datang tadi ya Bu? Enggak. Kenapa menghadap ke jendela? Karena jendela itu jadi papan tulisnya mereka. Mereka tidak punya papan tulis, jadi mereka belajarnya menghadap ke jendela. Jendela itu yang dijadiin papan tulis sama mereka. Gitu. Jadi itu satu kelas. Kemudian kelas berikutnya ada lagi kami masuk, ada papan tulisnya, tapi papan tulisnya setengah, dipotong 2 ya, setengah.
Dan ternyata itu yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ini ada di kelas satunya lagi. Gitu. Saking mereka tidak punya fasilitas ya, jadi apapun dijadikan media untuk belajar. Nah, ketika kita datang di sana, kita disambut dengan baik, edukasi kita juga kita berikan, dan mereka sangat antusias mendengarkan. Kita bagikan juga snack, padahal snacknya cuma susu kotak ya, susu kotak, tapi mereka tuh kayak bahagia banget dapat makanan gitu. Dan itu benar-benar membahagiakan kami ya, ketika datang ke sana kita jadi apa ya, ada rasa haru, ada rasa bersyukur juga gitu, kehadiran kita di sana tuh ternyata benar-benar dibutuhkan gitu. Dan sampai saat ini fasilitas-fasilitas mungkin memang sudah lebih baik ya dari sebelumnya, tetapi memang belum sempurna seperti kita yang ada di sini. Ya, tapi seenggaknya sudah tercukupi ya Bu ya. Mungkin ya untuk saat ini mungkin sudah jauh lebih baik gitu. Tapi untuk komunikasi masih tetap agak susah juga. Aduh, ya ampun. Aduh sedih ya. Jujur dengar sedih sih ceritanya. mendengar cerita Ibu Risma hari ini ya, Sal. Jadi kita harus bersyukur banget ya teman-teman, guys, kita benar. dikasih kesempatan untuk bisa nih mendapat pendidikan yang baik, benar. dan di tempat yang juga baik. Jadi kita Betul bisa lebih apa ya, lebih ilmunya lebih dapat gitu, lebih nyaman juga belajarnya. Benar banget. Nah Bu, menurut Ibu, dari Ibu alami tadi ya Bu situasinya, apa sih Bu yang perlu dimiliki dalam tenaga kesehatan tuh, terutama dalam strategi pelayanan dan komunikasi dengan masyarakatnya, agar kami sebagai calon tenaga kesehatan ini bisa menyesuaikan gitu di berbagai kondisi seperti yang Ibu alami tadi. Oke, apa sih yang perlu dimiliki tenaga Kesmas ya? Iya. Pertama pasti skill ya, skill gitu. Tentu saja kita di sini kan belajar. Nah, kemampuan ataupun skill itu harus dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu juga harus punya kemampuan beradaptasi. Jadi ketika teman-teman ditempatkan di perkotaan, pedesaan, pedalaman, kalian harus bisa menyesuaikan diri gitu dengan kondisi yang ada di situ gitu. Itu pertama, kemampuan adaptasi. Kemudian yang kedua juga skill komunikasi gitu. Kenapa? Karena kita kan berinteraksi dengan komunikasi dong gitu. Nah, kami di sana itu ya, masyarakatnya itu tidak, yang tua, yang berusia lanjut itu tidak bisa berbahasa Indonesia gitu. Bahasa Sumatera Barat pun tidak bisa, bahasa Minang mereka juga tidak bisa. Jadi hanya bisa menggunakan bahasa daerah mereka, dan itu sama sekali berbeda dengan bahasa kita. Jadi tidak bisa kita mengerti walaupun sedikit-sedikit gitu. Nah, maka bagaimana cara kita untuk berkomunikasi? Pertama, memang selalu didampingi oleh tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kita juga menggunakan komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal itu membantu sekali proses pelayanan, apalagi untuk orang-orang yang sudah tua. Dengan kita menatap mata mereka gitu, dengan kita mengelus pundak mereka ketika kita berbicara. Jadi kayak kita itu, mereka tuh merasakan kita tuh lebih empati gitu, lebih perhatian kepada mereka. Kami sering tuh kalau di rumah dinas tuh dikasih pisang, dikasih kelapa. Karena apa? Karena mereka senang dengan kita gitu, karena kita menyapa gitu. Kebiasaan masyarakat di sana itu kenal nggak kenal pasti saling sapa gitu. Itu skill komunikasi. Kemudian juga yang ketiga, harus punya empati ya gitu. Karena kita tenaga kesehatan. Jadi memang paling tidak mendengarkan keluh kesah mereka. Kita kan nggak bisa ya bantu dengan uang, bantu dengan apa. Paling tidak kalau mereka bercerita kita dengarkan keluh kesahnya apa, sakitnya apa gitu. Kalau memang bisa dibantu ya kita bantu sebisanya. Seperti itu sih. Boleh nih di notes teman-teman buat tenaga kesehatan semuanya untuk calon gitu ya. tenaga kesehatan ya, di notes nih pesan-pesan dari Ibu tadi. Yang pertama tadi adalah skill komunikasi ya teman-teman, dan Iya, itu ternyata beradaptasi, penting bagaimana banget. kita beradaptasi dengan orang-orang sekitar begitu. Oke, selanjutnya nih mungkin pesan terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih Bu pesan singkat nih buat kami mahasiswa Benar, yang Bu. nantinya mau turun ke lapangan? Boleh disampaikan Bu ke kamera untuk para penonton. Buat teman-teman tentunya pertama harus mau berani keluar dari zona nyamannya gitu ya. Jadi kita itu dibutuhkan di berbagai tempat, tidak hanya di daerah sekitar tempat kita tinggal gitu ya. Di pelosok-pelosok negeri pun ternyata tenaga kita itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Makanya harus berani keluar dari zona nyamannya untuk cari pengalaman juga sebenarnya, apalagi baru lulus fresh graduate gitu ya. Cobalah berpetualang kemana gitu kan, biar dapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah mau bekerja ya, pilih pekerjaan yang teman-teman sukai gitu. Kenapa?
kalau teman-teman memilih pekerjaan disukai, teman-teman akan melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Benar. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada rasa malas gitu, karena pekerjaan ini kita suka. Atau kalau memang tidak bisa dihadapkan dengan pekerjaan yang teman-teman sukai, maka cobalah untuk menyukai pekerjaan itu. Jadi kalau kita suka, apapun berjalannya itu kayak lancar aja gitu. Dan ketiga yang menurut saya cukup penting adalah teman-teman harus memilih pekerjaan yang mencukupi kebutuhan teman-teman gitu. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai tenaga kesehatan kita kan harus mencurahkan jiwa dan raga ya, Iya, untuk benar. melayani masyarakat. Ketika teman-teman sudah digaji dengan cukup gitu ya, cukup ya. Ketika sudah cukup, maka teman-teman tidak akan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan gitu. Maka kita akan fokus memberikan pelayanan. Nah, ternyata banyak banget kejadian yang nggak terduga ya ketika Betul. kita udah di lapangan. Benar. Dan juga ada tantangan tadi di bagian fasilitasnya, terus masyarakatnya ternyata beragam banget nih. Asli, semua itu menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tuh tidak hanya dituntut untuk dari ilmu medisnya saja, tapi adaptasi dan empatinya juga ya, Sa? Iya benar, karena pada akhirnya juga pelayanan kesehatan ini ternyata bukan cuma sekedar ngasih pelayanan kesehatan, Betul, tapi dia juga tentang kemanusiaan dan Benar. kepedulian nih. Betul banget, Sa. Wah, setelah mendengar cerita dan pengalaman dari Bu Risma tadi, kita jadi tahu kondisi lapangan tuh kayak gitu ya, Bu ya, ternyata. Wow, terima kasih banyak kepada Ibu Risma yang sudah mau datang menceritakan pengalamannya pada podcast kami kali ini. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Semoga Bu. bermanfaat. Yeay. Amin. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan sampailah kita di penghujung acara. Nggak terasa Nggak ya, terasa podcastnya banget. udah Aduh, selesai seru banget. nih. Iya, sedih sih sebenarnya kalau udah mau Betul. habis. Iya. Oke, kalau gitu mungkin sampai jumpa dan semoga kita bisa menjadi tenaga kesehatan yang tangguh dan juga berempati. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Dadah. Dadah.